Kebaya merupakan warisan budaya bangsa yang masih bertahan hingga saat ini. Dari masa ke masa, dari zaman kolonialisme sampai kemerdekaan, kebaya telah mengalami banyak perubahan, baik bentuk, bahan, maupun maknanya. Dahulu dikenakan oleh para perempuan bangsawan, bahkan bangsawan dan elit Eropa sekalipun. Hingga saat ini hadir dalam bentuk dan berbagai gaya yang dimodifikasi, yang bahkan dipakai dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam rumah maupun ketika bepergian. Di zaman sekarang, kita sering melihat beberapa jenis kebaya. Namun, encim merupakan salah satu yang paling menarik di antara sekian banyak kebaya yang ada di Indonesia. Warnanya yang cerah, motifnya yang cantik, dan selalu kelihatan anggun. Tapi tahukah kita, kebaya bukan soal gaya dan tradisi. Di balik setiap jahitan dan bordirnya, ada jejak sejarah yang panjang, ada percampuran budaya, dan cerita tentang perempuan-perempuan yang dulu pernah menggunakannya, dari Batavia hingga sekarang. Sebetulnya udah bagus ya, seperti tadi ada hal-hal yang memang menjadi aturan utama, ada hal-hal yang bisa dikembangkan atau bisa disesuaikan. Kita tidak baku, kita tidak harus seperti ini loh pakai. Kalau pakai kebaya jim dia harus pakai kain. Memang aturan bakunya adalah seperti itu. Tapi kalau misalnya itu malah membuat susah, kalau misalnya itu malah membuat orang tidak tertarik, kan susah. Gitu. Akhirnya ya udah. Tapi tetap ada kaidah-kaidah yang harus disesuaikan. Contohnya adalah kalau pakaian Betawi itu relatif adalah pakaian yang Islami. Ya, sampai saat ini saya belum menemukan satu pakaian tradisional Betawi yang dia terbuka. Kalaupun ada bagian-bagian yang terbuka, pasti tertutup. Contohnya adalah seperti ini, saya belum pernah melihat baju kebaya yang dia lengan pendek. Boleh nggak lengan pendek? Boleh saja, tapi harus ditutup lagi. Nah, jadi ada hal-hal teknis yang boleh berubah, tapi ada hal-hal pakem yang tidak boleh berubah. Kenapa? Karena tadi pakaian wanita Betawi atau perempuan Betawi yang muslimnya, saya kira nggak muslim juga sama, dia mengikuti kepada syariah Islam, tertutup untuk wanita. Betawi itu kan dulu Batavia ya. Jadi ketika Batavia itu dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda itu, nah itu orang Tionghoa yang berada di Batavia itu yang kemudian membangun untuk membantu kota Batavia itu gitu. Makanya kemudian banyak orang Tiongkok perantauan itu berada di kota itu, di kota Batavia. Dan juga kan waktu itu kota Batavia itu adalah kota pelabuhan ya, kota pelabuhan. Jadi kalau orang dari mana-mana itu pasti akan ke Batavia dulu kayak gitu. Nah itu kemudian yang akhirnya banyak komunitas Tionghoa yang ada di situ. Dan juga sebelum kedatangan orang Belanda atau bangsa Eropa ke Pulau Jawa atau ke Batavia itu sebenarnya sudah ada komunitas orang Tionghoa yang sudah bermukim di sekitar itu gitu. Jadi ada perkampungan lama seperti Cilincing kayak gitu, terus kemudian Ancol atau Angke kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya sebelum bangsa Eropa atau Belanda masuk ke Batavia, nah mereka tuh sudah bermukim di situ, sudah berusaha di situ, sudah berakulturasi dengan suku-suku lokal yang ada di Jawa kayak gitu. Ya, pada awalnya kebaya jim itu kan hanya dipakai oleh orang Tionghoa peranakan, perempuan Tionghoa peranakan atau pokoknya anak perempuan di dalam keluarga Tionghoa peranakan kayak gitu. Nah, itu yang pertama yang membedakannya gitu. Dan kemudian juga dari bentuknya itu juga dia berbeda dengan kebaya Jawa ya, kebaya Kartini itu ya kayak gitu. Jadi kalau kebaya jim tuh dia runcing di pinggirnya, di pinggir di bawahnya itu runcing. Tidak mendatar seperti kebaya Kartini gitu, dan kemudian juga warnanya itu berwarna-warni gitu, tidak hanya putih. Jadi orang Tionghoa peranakan itu mengadaptasi warna putih itu dari orang Eropa, karena kan putih itu dianggap melambangkan keanggunan, kemudian elegan kayak gitu ya. Sementara kalau dalam budaya Tionghoa putih itu kan sama dengan warna yang negatif kayak gitu. Nah, tapi orang Tionghoa peranakan mengambil ini warna putih, kemudian mereka bordirnya dengan simbol-simbol yang ada dalam budaya Tionghoa kayak gitu, kayak misalnya burung hong kayak gitu, terus kemudian bunga krisan atau bunga lain yang ada di dalam budaya Tionghoa yang bisa melambangkan tentang keberuntungan, kebahagiaan kayak gitu. Jadi itu ada perbedaannya dengan kebaya lainnya. Yang kemudian juga memperkenalkan ya batik di Jawa ini kayak gitu. Terus juga kebaya Kartini juga ya sebenarnya memperkenalkan juga orang Eropa juga gitu. Jadi termasuk juga kebaya encim ini kayak gitu. Jadi karena kalau di Batavia karena orang Tionghoa waktu itu dia berada di
di ranking kedua ya setelah bangsa Eropa. Jadi kan ada susunan kelas di Batavia itu, yang pertama itu bangsa Eropa, yang kedua itu bangsa Asia Timur gitu. Cina, Jepang itu berada di golongan kedua, sementara yang pribumi di golongan ketiga. Nah ini kemudian akhirnya yang golongan kedua ini kan banyak berinteraksi dengan yang orang Eropa gitu, dan juga banyak sekali orang-orang Tionghoa yang berpendidikan tinggi itu dia mengambil sekolah di Belanda kayak gitu, kemudian akhirnya bekerja sebagai pegawai di pemerintahan. Nah itu kemudian juga mereka saling mempengaruhi tradisinya, budayanya kayak gitu. Encim itu kulturasi yang lebih luas ya kayak gitu. Kemudian tapi ketika dia berada di Betawi itu kemudian juga diadaptasi dengan budaya lainnya gitu kan, dia akulturasi. Jadi kemudian muncul kebaya kerancang. Jadi kalau Betawi punya bukan kebaya encim, kebaya kerancang kayak gitu. Nah itu kebayanya itu berlengan lebih panjang daripada kebaya encim, terus kemudian juga lebih panjang kayak gitu. Karena kan etnis Betawi kan beragama Islam ya gitu. Jadi mereka nggak boleh memperlihatkan bentuk badan kayak gitu kan. Jadi mereka membuatnya dengan kebaya yang lebih panjang gitu. Sementara kebaya encim tuh lebih pendek ininya, panjangnya gitu. Dan kemudian juga lengannya juga tidak seperti kerancang kayak gitu. Ya, kalau sekarang sih udah kebetulan aku juga berada di dalam komunitas pemuda Tionghoa ya gitu. Jadi kita mendorong untuk dilestarikannya kebaya encim itu, dan itu kita mendorongnya juga kebaya encim sesuai dengan yang kebaya yang encim kita pakai waktu itu kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah ada gerakan itu kembali untuk melestarikan budaya yang memang benar-benar itu adalah akulturasi kayak gitu. Jadi bukan modifikasi kayak gitu. Tapi saya sih mendukung kalau misalnya banyak anak-anak muda yang kemudian mengadaptasi dari kebaya encim itu kemudian dimodifikasi menjadi kebaya yang bisa lebih enak dipakai gitu, atau yang lebih modern tampilannya, asalkan tidak meninggalkan ini simbol-simbolnya kayak gitu kan. Pakem-pakemnya itu jangan ditinggalkan kayak gitu. Kalau menurutku sih nggak masalah ya mereka mau mengembangkan gitu kan, menginovasi dari kebaya encim itu gitu. Tapi jangan lupa dengan nilai-nilainya gitu kan. Kayak misalnya kita memakai tuh kalau misalnya pernikahan gitu, biasanya kita kan pakai kebaya encimnya yang warnanya merah tentunya kayak gitu, merah kuning kayak gitu ya perpaduannya ya. Karena itu adalah simbol kebahagiaan gitu kan, harapan bayi kayak gitu. Jangan sampai kita pakai yang warna hitam kayak gitu atau warna putih. Kalaupun warna putih pasti mereka ada bordir-bordirannya itu yang ada simbol-simbolnya yang makna untuk harapan keberuntungan, kesuksesan seperti itu kayak gitu. Jadi menurutku sih harus dipahami dulu filosofinya, nilai-nilainya ketika untuk menggunakan kebaya gitu. Jangan sembarangan aja menggunakan kebaya gitu. Dan nanti waktunya nggak pas kayak gitu kan. Terus kemudian juga ada pakemnya kan menggunakan kebaya kayak gitu kan gitu. Jadi misalnya menggunakan kebaya yang motif apa kayak gitu. Yang di misalnya motif batik itu kan banyak yang kemudian dijadikan kebaya kayak gitu kan. Tapi kita harus tahu bahwa nggak semua motif bisa dijadiin kebaya kayak gitu. Ada motif-motif yang mungkin masih sakral gitu kan bagi daerah itu kayak gitu, dan itu kita jangan sembarangan menjadikannya kebaya atau pakaian kayak gitu. Meskipun identik dengan Betawi, kebaya encim juga tidak hanya digunakan di wilayah Batavia saja, tetapi juga di luar Batavia, khususnya di Semarang. Pada masa pra-kemerdekaan, salah satu surat berbahasa Belanda, yaitu Algemeen Handelsblad voor Nederlands Indie, mengatakan bahwa telah diadakan lomba busana nasional yang diadakan oleh Dewan Pasar Malam di Semarang pada tanggal 6 Agustus 1935 dengan busana sarung dan berbagai jenis kebaya, salah satunya kebaya encim yang juga diklaim sebagai salah satu pentas dan lomba yang pertama kali diadakan di Hindia Belanda. Setelah Indonesia merdeka, nama kebaya encim semakin dikenal dunia lewat kontes Ratu Kebaya yang diadakan oleh Singapura pada tahun 1949. Dikutip dari Head News Blad for Sumatra atau Surat Kabar untuk Sumatera, Supena, salah satu kontestan asal Indonesia, memenangkan kontes kecantikan ini dan diberi gelar Ratu Kebaya yang telah mengalahkan beberapa peserta lainnya dari Malaysia, Cina, dan juga Thailand. Supena dipilih menjadi juara dikarenakan menurut jurinya, kebaya yang ia kenakan merupakan ciri khas Indonesia yang juga menjadi panutan dalam kontes kecantikan Ratu Kebaya ini. Meskipun diselenggarakan di Singapura, penilaian juri merujuk kepada Indonesia disebabkan karena pengaruh kebaya dalam gaya busana Singapura salah satunya berasal dari Indonesia, yang juga kebaya Singapura banyak digunakan oleh warga-warga peranakan Cina yang disebut sebagai kebaya nyonya atau encim. Kebaya encim tidak lagi hanya menjadi busana tradisional, ia kini hadir di berbagai ruang dari acara budaya, media sosial, hingga tren masyarakat. Jejaknya tetap hidup, karena dikenakan dan dibicarakan hingga saat ini.